anak kecil di depan itu tuh gak nyaut sama sekali Muibi, tapi balik badan terus langsung lari lah ke Aya. Dan pas mau sampai, kepala si anak kecil ini tuh jatuh ke bawah. Wah, sisa badannya doang yang berdiri. Anjir, digangguin sama macam-macam makhluk halus ya? Iya bener. Nah di situ Aya bener-bener langsung teriak keras banget, dia shock banget. Dan gak lama si Mbak Laila keluar ngegendong Gus Adam. wah anjir. Nah jadi gangguan yang dialami Aya tuh bermula karena dia ngelakuin pamali di pesantren. Pamalinya adalah santri yang hafalan Al-Quran tuh gak boleh hafalan di lantai 1 malam-malam. Karena kalau misalkan nekat hafalan Al-Quran di sana, santri yang hafalan itu tuh bakal digangguin sampai gak betah dan akhirnya keluar dari pesantren itu. Oh shit. Tapi si Ayah tahu nggak kalau misalnya emang yang harus ngafalin Al-Quran itu nggak boleh baca di lantai 1? Aya gak tahu Muy. Oh, apes juga berarti dong. Iya bener. Nah sampai suatu hari si Aya ini tuh terpaksa harus hafalan di lantai 1. Karena si Aya tuh gak bisa hafalan di kompleknya sendiri, karena dapat pesan dari Kiai kalau anak Kiai yang kecil tuh lagi sakit. Jadi si Kiai ini tuh pesan gak boleh bikin gaduh karena anaknya lagi sakit itu. Takutnya nanti kebangun terus nangis. Jadi dia hafalan di lantai 1 yang mana itu sepi lah ya. Bener. Jadi gak ganggu orang gitu. Oke, terus? Karena si Aya takut dimarahin, bener kata lo Bi, dia akhirnya ke lantai 1. Karena si Aya ini tipe yang kalau hafalan tuh harus keras suaranya. Tapi dia sekarang posisinya udah tahu nih kalau di lantai 1 tuh gak boleh. Belum, dia belum tahu juga. Dia gak tahu. Dia masih belum tahu. Oke, terus. Nah jadilah dia hafalan di lantai 2 dulu nih awalnya. Tapi pas dia sampai di lantai 2, waktu itu tuh lantai komplek pada direnovasi. Jadi lantainya tuh kayak diganti ulang dan dicat ulang gitu. Jadi gak nyaman nih si Aya kalau misalkan mau hafalan di situ. Akhirnya dia hafalan lah ke lantai 1 nih. Nah akhirnya si Aya tuh bangun sekitar jam 1 pagi. Pakai mukena, dia bawa Al-Qur'annya, terus dia turun ke lantai 1. Dia duduk di tangga untuk hafalan. Keadaannya di situ semuanya sepi, nggak ada yang bangun karena ada peraturan tuh di pesantren tuh. Jam 10 malam harus steril dan nggak boleh ada yang keluar dari kamar. Nah 15-20 menit kemudian si Aya nih mulai hafalan kayak biasa. Nggak ada apa-apa, semuanya aman. Sampai akhirnya dari ekor mata si Aya nih ngeliat ada orang yang berdiri tapi nggak kelihatan jelas sosok siluet itu kayak gimana. Karena gorden itu tuh kayak bergelombang, tapi kelihatan banget nih kalau sosok ini tuh kelihatan gede banget. Dari balik gorden itu? Iya. Oke. Di situ si Aya tuh mikirnya itu salah satu santri. Tapi makin lama bayangan itu tuh makin kecil. Berarti ya makin deket kan siluetnya. Nah pas Aya nengok, siluet itu tuh kayak duduk dan ada cepolan kayak di rambutnya gitu, di rambut atasnya. Aya sebenarnya udah takut tuh di situ, tapi udah nanggung lah hafalannya dikit lagi selesai. Dan Aya juga mikir udah nggak ada tempat lain lagi buat hafalan. Terus akhirnya si Aya lanjut hafalan. Kali ini hafalan tuh agak keras. Tapi semakin keras dia hafalan, Aya tuh ngerasa sosok ini tuh ikutan hafalan dan ngaji bareng sama dia. Wah gila. Udah 20 menit hafalan, dia makin gak fokus. Aya akhirnya tetap ngaji tuh. Dan beneran sosok ini ikutan hafalan dan ngaji. Akhirnya pas Aya berhenti, Aya tuh ngelihat jelas banget kalau sosok siluet ini tuh pocong sebenarnya. Ya gila. Anjir. Sambil ngaji, Aya terusan hafalan Aya sambil si pocong ini tuh ikutan ngaji Muhyiddin. Bangsat. Dan si sosok pocong ini dari kepala sampai pinggul itu tuh kayak geser-geser ke kanan, ke kiri, kayak gini loh. Ya gila. Nah si Aya sebenarnya tuh udah teriak ketakutan, tapi dia gak bisa ngapa-ngapain, apalagi lari kan. Ada kali 10 menitan tuh si Aya bener-bener matung sambil terus ngedenger pocong ini tuh ikutan ngaji. Aduh anjir, ngeribet. Tapi ya udahlah, si Aya coba ngafalin ayat kursinya, dia doa-doa yang dia tahu buat ngusir setan ini kan. Akhirnya pas dia udah bisa gerak, dia langsung cepet-cepet tuh jalan ke arah tangga. Nah pas dia belok mau ke arah tangga menuju lantai 3, ada kamar yang lampunya nyala. Di situ dia udah ngerasa lumayan lega. Tapi tiba-tiba dia tuh ketakutan lagi. Bahkan kakinya sampai lemes karena dia tuh ngelihat jelas banget ada siluet pocong itu. Tapi kali ini tuh gak ngaji, ngeluarin suara kayak orang kecekek gitu. Tapi suaranya tuh ngebas banget. Terus gak lama kemudian ada yang bisik-bisik lah ke Aya. Wong duso koyo koe ora oleh ngaji.
Artinya orang yang berdosa kayak kamu gak boleh ngaji. Wah, gila. Dan pas dia nengok Muibi, ada pocong itu di depan mata Aya. Pocongnya tuh mukanya busuk banget, matanya keluar ngegantung di uratnya. Ih, Terus matanya tuh warnanya hijau kemerahan gitu. Dan mukanya tuh udah gak utuh, karena kayak udah digerogotin ulet gitu. oh gila. Ih, Nah, setelah kejadian di lorong itu, si Aya tuh baru ceritalah itu semuanya. Dan semenjak itu, si Aya tuh ngehadap ke Bu Nyai. Bu Nyai ini tuh kayak orang di pesantrennya. Dan ceritalah semua hal yang dialamin semenjak itu. Di situ Bu Nyai cuma ngelus-ngelus kepala Aya dan senyum sambil bilang, semua makhluk yang gak terlihat itu adanya mutlak, gak bisa dihindari dan diremehkan. Kita harus bisa menerima banyak makhluk jauh sebelum kamu datang. Dan mereka hidup di mana aja di sini. Bisa saja mereka terganggu karena kamu mencuri waktunya dan merasa bahwa tempat mereka bukan tempat untuk menghafal Al-Quran. Di situ Bu Nyai juga bilang, Kiai emang ngebiarin mereka di sana biar santri-santri tuh punya iman untuk dipegang. Oh, oke. Nah setelah Bu Nyai bilang gitu, Aya tuh ngerasa tenang dan dia minta solusinya. Terus si Bu Nyai baca doa-doa yang Aya tuh belum pernah denger. Terus kepalanya Aya kayak diusap-usap dan disaranin untuk Aya tuh bangun jam 2 pagi buat ngaji sama sholat malam selama 7 hari 7 malam tuh Muibi. oke. Sama dia juga disuruh puasa Senin Kamis. Nah setelah Ayah ngikutin semua petunjuk dari Bu Nyai, udah gak ada lagi tuh gangguan-gangguan di pesantren. Tapi semenjak malam Ayah ketemu pocong itu, si Ayah ini jadi sensitif dan peka. Bahkan dia tuh bisa ngelihat hal-hal yang gak kelihatan. Oh, Terus dia juga kalau hafalan nih Muibi jadi cepet banget. Kalau biasanya dia setoran hafalan 3 lembar ke si Kiai, sekarang tuh si Ayah udah bisa setoran hafalan 7-8 lembar ke Kiai setiap harinya. Wow. oh, berarti sebenarnya after dia ngelihat masuk makhluk halus itu ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya ya. Bener. Bener. Oh, Bener-bener. Gue juga ngeliatnya kayak kalau misalkan lu dikasih tahu nih, ya udah nggak apa-apa, banyak makhluk di pesantren itu untuk ningkatin iman lu ya. Iya. Cuman agak ekstrim juga sih.